Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, masa Advent yang kita mulai pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan 3 hal. Yang pertama, kita diajak untuk mensyukuri akan kedatangan Tuhan yang pertama 2000 tahun lampau, bahwa Allah mengutus putranya berinkarnasi untuk menebus manusia yang berdosa, supaya manusia tidak lagi dihukum, tetapi manusia diselamatkan. Ini masa Advent, masa untuk bersyukur akan peristiwa masa lampau, Tuhan yang datang untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu yang kedua, dalam masa Advent ini, kita diajak untuk secara liturgis mempersiapkan kedatangan Tuhan yang hendak kita rayakan pada tanggal 25 Desember secara liturgis. Dan yang ketiga, kita diajak untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan secara eskatologis, kedatangan Tuhan yang kedua, saat dan waktunya kita tidak akan pernah tahu. Sekalipun demikian, dalam masa Advent ini kita diajak seperti yang ditegaskan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika yang kita dengarkan pada hari ini,
dan juga dalam bacaan Injil Santo Lukas. Nuansa Advent adalah nuansa untuk berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga itu seperti apa? Berjaga-jaga itu kalau seorang pelajar setiap hari harus belajar, sehingga ketika sekarang itu ada istilah apa? PPAS. Ya, ada ujian itu tidak lagi sistem kebut semalam. Tetapi sudah belajar, setiap hari belajar. Itu yang namanya berjaga-jaga. Seorang petani setiap hari harus mengolah tanahnya, memelihara tanamannya, supaya nanti menghasilkan buah. Itulah berjaga-jaga. Sebagai orang beriman, berjaga-jaga seperti apa? Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika jelas mengajak kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang. Ini yang namanya berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu bukan berarti terus saat kita dijadwal seperti ronda malam, tidak. Tetapi berjaga-jaga itu setiap saat. Maka kalau Santo Paulus mengajak kita semua untuk bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain, dalam kasih terhadap semua orang, ini mesti harus kita lakukan setiap saat. Mari kita memulai yang namanya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Orang tua semakin bertambah-tambah kasih dan bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih kepada putra-putrinya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Ini yang namanya berjaga-jaga. Santo Lukas dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita semua juga untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya kita sungguh-sungguh tidak jatuh pada kemabukan duniawi. Sekarang ini kalau ibu bapak, saudara-saudari, para suster pergi ke pusat-pusat perbelanjaan, suasana nuansa Natal sudah terasa. Ada yang sudah tindak ke mal-mal? Sudah ya. Nuansa Natal sudah terasa. Sudah ada pohon Natal, sudah ada patung Sinterklas, sudah banyak yang namanya diskon-diskon untuk menyambut Natal. Menarik bukan? Menarik untuk berdoa dan berjaga-jaga atau menarik jalan-jalan ke mal? Menarik yang mana? Menarik dua-duanya, kan begitu jawabannya. Mari secara batin kita diajak sekarang ini untuk tidak jatuh pada pesta pora yang menyesatkan. Tetapi dalam masa Advent sebagai masa berjaga-jaga dan berdoa, seruan surat Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika, coba untuk kita wujudkan di dalam hidup kita ini, semakin bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang. Marilah dengan rasa syukur kita lanjutkan peribadatan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.